Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi kimia lagi, yaitu tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Aku akan memberikan tips cara cepat menghafalnya agar masuk ke long term memory kalian atau masuk ke memori jangka panjang kalian. Kalau misalnya kalian sudah punya tips sendiri, bolehlah dipakai. Jadi mari kita cek and recheck. Pertama adalah isotop. Isotop memiliki akhiran huruf P. Huruf P identik dengan proton, sehingga kalau misalnya isotop berarti protonnya sama, isotop proton. Kemudian kalau misalnya isoton diakhiri dengan huruf N, yang identik dengan huruf N adalah neutron, jadinya isoton neutronnya sama. Kita tahu ya kalau misalnya kata-kata iso itu artinya sama. Kemudian isobar, ini kita bisa analogikan dengan kata sabar. Biasanya orang sabar itu derajatnya di atas atau derajatnya lebih tinggi, jadi angka atasnya sama atau nomor masanya sama. Ini juga kita bisa langsung gabungkan, nomor massa diakhiri dengan kata-kata sa, kemudian nomor massa bar. Jadi kalau isobar berarti nomor massanya sama. Nah, kalau isoelektron ini juga tidak perlu tips untuk menghafalnya karena kan sudah pasti kalau misalnya iso artinya sama, elektron artinya elektron. Jadi isoelektron pasti elektronnya sama. Nah, kenapa sih harus ada isoelektron sedangkan sudah ada isotop? Bukannya nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan elektron ya? Ya, betul sekali. Tapi hal itu cuma berlaku kalau misalnya atomnya adalah netral. Nah, kalau misalnya atomnya bermuatan, entah itu ion, muatan negatif, atau kation, muatan positif, itu jumlah protonnya itu tidak sama dengan jumlah elektron. Nah, sekarang kita lihat ya di sini kenapa Cl- ini bisa isoelektron dengan Ar. Karena Ar ini sudah pasti elektronnya berapa teman-teman? Yap, 18 ya, sama seperti jumlah protonnya atau ada di nomor atomnya. Nah, kalau Cl- ini protonnya 17. Nah, apakah elektronnya juga 17? Tidak ya, karena kenapa? Tanda minus ini menunjukkan bahwa satu atom itu menangkap elektron. Nah, jumlahnya berapa ya? Jumlahnya angka di sini. Nah, karena angka 1 itu tidak dituliskan, berarti dia menangkap 1 elektron. Berarti ya tinggal nomor atomnya ini ditambah 1. Jadinya jumlah elektronnya adalah 17 ditambah 1, hasilnya 18. Makanya Cl- ini isoelektron dengan Ar karena sama-sama memiliki elektron yang berjumlah 18. Nah, gimana kalau misalnya dia bermuatan positif? Nah, contohnya adalah Ca2+ ini. Karena kalau negatif tadi kan berarti dia menerima elektron. Kalau positif berarti kebalikannya, dia melepaskan elektron. Nah, berapa yang dilepaskan? Ya sesuai dengan jumlahnya ini, yaitu 2. Jadi cara menghitung jumlah elektronnya adalah ya tinggal 20 dikurangi 2. Berarti elektronnya juga 18. Jadi mereka juga sama-sama isoelektron atau memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, selanjutnya kita cek ke contoh yang di sebelah, yaitu ABC. Kita sekarang identifikasi mana yang termasuk isotop, isoton, dan isobar. Seperti yang kita tahu bahwa nomor atom atau yang berada di bawah itu adalah menunjukkan jumlah proton, sehingga yang angka bawahnya sama adalah A dan B. Berarti A dan B adalah isotop. Lanjut ke isoton. Berarti kalau neutron, angka atas dikurangi angka bawah, atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nah, 39 dikurangi 19 berarti ini neutronnya berapa? 20. Nah, kalau 40 dikurangi 19 berarti neutronnya 21. Kalau 40 dikurangi 20, neutronnya 20. Jadi yang sama jumlah neutronnya adalah A dan C. Jadi yang isoton adalah A dan C. Kemudian yang terakhir adalah isobar. Isobar, angka atasnya sama. Ya sudah, langsung terlihat ya, berarti B dan C. Atom K dan Ca. Nah, sekarang kita lihat di bagian A dan B. Atomnya sama-sama K, tapi kenapa bisa nomor massanya berbeda? Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang massa atom relatif. Nah, sekarang kita belajar tentang massa atom relatif. Ada beberapa cara untuk menemukan massa atom relatif suatu unsur. Yang pertama adalah menggunakan standar massa C12. Kenapa sih atom C12 itu dijadikan massa atom standar?
dibandingkan dengan atom-atom yang lain. Kenapa harus dia gitu? Karena setelah ditemukan spektrometer massa, itu diketahui isotop yang paling stabil antara semua atom itu adalah punyanya C12. Makanya dia dijadikan standar atau dijadikan perbandingan untuk mengetahui massa atom yang lain. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Massa rata-rata satu atom unsur X adalah 2,66 kali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa atom relatif atau ARX jika massa satu atom 12C itu sama dengan 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, karena rumusnya adalah massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12, ya sudah, kita tinggal masukkan aja ya teman-teman. Berarti massa rata-rata satu atom X tadi berapa? 2,66 kali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12 yaitu 1,99268 kali 10 pangkat min 23. Nah, karena ini sama, kita coret aja. Langsung aja kita operasikan yang ini sama yang ini. Ini tetap ditulis ya. Langsung kita operasikan yang ini dulu. Ini hasilnya adalah 0,1660567. Langsung aja kita bagi 2,66 dibagi 0,1660567. Boleh di kalkulator ya teman-teman, karena ini angkanya agak susah. Jadi itu hasilnya adalah 16,018. Jadi massa atom relatif untuk unsur X adalah 16,018. Nah, lanjut yang kedua adalah penentuan massa atom relatif berdasarkan isotop dan kelimpahannya. Contoh soalnya adalah seperti ini teman-teman. Isotop Zn atau Seng itu terdiri atas 65-30 Zn sebanyak 60% dan 66 Zn ya sebanyak 40%. Tentukan ARZN. Rumusnya adalah persentase pertama dikali nomor massa isotop pertama ditambah persentase kelimpahan kedua dikali nomor massa isotop yang kedua dibagi 100. Kita masukkan ya masing-masing. Yang pertama persentasenya adalah 60. Lalu nomor massa isotop yang pertama adalah 65. Jadi kita masukkan dikalikan 65. Ditambah persentase yang kedua adalah 40%, kita tuliskan 40 dikali nomor massa isotop yang kedua yaitu 66, kemudian kita bagi dengan 100. 60 kali 65 3900, 40 kali 66 adalah 2640, kemudian kita bagi 100. Nah, hasilnya adalah 65,40. Jadi massa atom relatif dari Zn adalah 65,40. Nah, sekarang kita ada soal diketahui massa atom relatifnya dan kita disuruh menentukan persentase kelimpahannya. Kita langsung baca soalnya. Boron di alam terdapat sebagai B10 dan B11. Ini berarti dia isotop ya dengan nomor massa yang berbeda, yaitu nomor massanya 10 dan 11. Apabila ARB atau massa atom relatif boron adalah 10,8, berapa persen kelimpahan masing-masing isotop? Nah, ini kita misalkan dulu ya teman-teman. Persentase itu pasti berapa? Pasti 100% ya kan? Nah, sekarang kita misalkan yang B10 itu kita misalkan ada X persen, karena kita nggak tahu ya. Berarti kalau gitu kelimpahan B11 ya 100 min X, karena persentase itu pasti 100, terus X-nya tadi sudah dipakai yang B10. Jadinya kita misalkan yang B11 adalah 100 min X. Lanjut ke rumus yang kayak tadi ya. Kalau misalnya kita mencari massa atom relatif B, kita kan rumusnya adalah persentase kelimpahan dikalikan nomor massa isotop 1 ditambah persentase kelimpahan yang kedua dikalikan dengan nomor massa isotop yang kedua dibagi 100. Nah, langsung aja kita masukkan teman-teman. Berarti persentase satunya berapa? X kan? Kemudian dikalikan sama berapa? 10. Karena nomor massa yang pertama adalah 10. Lanjut ditambah dengan 100 min X dikalikan berapa? Dikalikan dengan 11. Kemudian dibagi 100. Nah, 10 kali X ya 10X. Kemudian ini 100 kali 11 berarti 1100. Min X kali 11 berarti min 11X.
dibagi dengan 100. Nah, ini massa atom relatifnya sudah diketahui, yaitu 10,8. Ya sudah, kita tulis. Kemudian ini kita kalikan ke sini ya teman-teman, kan boleh ya karena beda ruas. Jadinya 10,8 kali 100 berarti 1080. Karena ini adalah angka, kita langsung pindahkan ke sini. Jadinya min 1100. Nah, 10x min 11x-nya tetap kita taruh sini. Nah, ini berapa berarti hasilnya? Min 20. Nah, ini berarti min x ya. 10 dikurangi 11 kan min 1, jadi min x. Kedua ruas dibagi minus, jadinya 20. Jadi diketahui x-nya adalah 20. Berarti kelimpahan atom boron dengan nomor massanya 10 itu adalah 20%. Nah, berarti kalau misalnya kelimpahan B11 berapa? Berarti ya 80%, tinggal 100 dikurangi 20. Begitu ya teman-teman. Jadi ini hasilnya adalah 20% dan 80%. Ya, semoga bisa difahami.